Oke, kebetulan saya sudah berada di Indonesia ya, yang mungkin kemarin ramai-ramainya konten-kontennya, baik itu di Bang Zona, di channelnya saya, ataupun di channelnya Kak Adina yang tentang di London. Wah, mantap ya. Sebetulnya masih banyak sekali video-video yang tentang di London kemarin ya, tapi saya coba awet-awet saja ya, biar netizen-netizen yang lainnya merasa ya gimana gitu ya, pasti teman-teman juga paham, oke? Nah, di sini saya ingin memberikan kebocoran ya, kebocoran kayak air aja kebocoran. Bocoran yang apa sih yang kita lakukan di sana gitu ya. Dan ini ada salah satu yang menjadi hal menarik bagi menjadi ikon Indonesia ya, yang dimana ini kategori video kontributor itu dimenangkan oleh Bang Denjisi dan itu menjadi salah satu menjadi salah satu kebanggaan Indonesia karena dari sekian beberapa negara ya, dari seluruh negara pokoknya ya, yang menjadi pemenang video kontributor itu adalah Bang Denjisi. Nah, mungkin Bang Denjisi akan memberikan lebih dari apa ya, lebih kenapa sih dia bisa mendapatkan hal seperti itu. Tapi di sini saya berikan sedikit bocorannya ya. Saya timbulkan sedikit, nah seperti apa dia ketika menang menjadi video kontributor. Hi everyone, this is Ruben from the YouTube community, and of course I'm here to present the Creator Award. This award is going to our Platinum Product Expert who has uploaded countless YouTube tips that have reached and helped millions of aspiring creators on the platform. Not just that, this product expert nurtured multiple peer-to-peer groups and created a thriving creator community with thousands of members throughout the country. His reputation certainly precedes him, looking at how we always invited him to all the YouTube events, be it as a guest speaker, moderator, and even to some of the exclusive events with YouTube big bosses that I never even met. So, well, you probably know me already. So, with that, I'm excited and very pleased to announce that the Creator Award winner is Dan JC. Nah, untuk video-video selanjutnya tentang menangnya video kontributor di Bang Denjisi, nanti teman-teman bisa lihat saja di channelnya Bang Denjisi ya. Nah, untuk sekarang ini saya ingin memberikan bocoran yang dimana ini langsung dari YouTube-nya langsung ya, yaitu adalah namanya saya juga lupa. Saya catat di sini ya, itu adalah Roya Zaiton ya, Zaitone ya. Nanti saya tulis di bawah ya. Beliau adalah seorang head of YouTube Culture and Trend di YouTube-nya. Wah, ini benar-benar langsung ya, langsung dari beliau. Saya nggak bisa merekam waktu acaranya karena itu bersifat rahasia ya, bahasanya NDA. Jadi saya hanya mencatat apa yang dikatakan oleh beliau ya. Ini real ya, saya tulis di sini semuanya. Dan ini benar-benar sesuatu hal yang ini sangat-sangat ditakutkan oleh para YouTuber. Karena beliau itu kan seorang tadi dikatakan kultur and trend ya, yang dimana tren ini adalah dia menganalisa semua tentang YouTube, dan ini salah satu ada 3 hal di sini ya, yaitu adalah tentang hal-hal yang ditakutkan oleh para YouTuber ketika dia maksudnya dia itu menjadi YouTuber itu ketakutan. Nah, ini saya akan sampaikan di sini. Yang pasti ini sangat bermanfaat buat kalian. Simak selengkapnya, jangan sampai di skip biar kalian bisa paham sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang Matrix. Seperti biasa di awal-awal video, doa yang berulang-ulang pasti ijabah. Buat kalian masuk video ini yang subscribe dan yang like serta berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu, sukses dan berkah. Amin. Alhamdulillah sekarang waktunya berbeda lagi ya, tempatnya berbeda lagi ya. Biasa ya kalau Bang Matrix itu tempatnya pasti yang unik-unik ya. Ada di taman, di atas genteng ya malah gitu ya. Jadi bukan apa-apa, ini karena saya nggak punya studio gitu ya. Jadi saya ya mencari keunikan aja ya, kadang di mana-mana gitu ya. Yang pastinya ini bisa menjadi
masukan ataupun bisa menjadi inisiatif ataupun ya apa sih namanya, itulah pokoknya ya, bisa teman-teman gunakan yang teman-teman tidak memiliki studio, jadi teman-teman dimanapun bisa syuting ya. Nah kebetulan ini adalah malam-malamnya ronda ya, kebetulan ya saya kedapatnya ronda, pulang-pulang dari itu langsung ngeronda ya. Mantap ya. Oke, saya langsung saja. Ini kata Mbak Roya ya, selaku head of YouTube-nya Kultur and Trend di YouTube-nya langsung, tepatnya di London langsung ya. Nah, ini katanya ada 3 mitos yang ini sering ditakutkan oleh para konten kreator. Yang dimana dia itu maksudnya Mbak Roya tersebut itu mematahkan 3 mitos tersebut. Dan ketika saya renungi-renungi, dan ternyata ada benarnya juga ya. Nah, ini benar-benar pasti bisa bermanfaat buat teman-teman ketika teman-teman yang sekarang ini ketakutan menjadi YouTuber. Oke, saya langsung saja. Ini yang pertama itu adalah suruput kopi hidung. Iya, aduh, mantul banget. Terima kebiasaan. Lagi serius-seriusnya malah suruput kopi hidung. Aduh, belanya. Biar nggak tegang nonton channel Bang Metrik. Iya, kita suruput setiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, mantul. Oke, kita lanjut ya. Ini ada 3. Yang pertama, ya kebetulan ini bahasa Inggris di sana ya. There is no community. Nah, itu kalau kita artikan adalah menjadi YouTuber itu takutnya nggak punya komunitas ataupun takutnya nggak punya, takutnya kesendirian gitu ya. Ditakutkan ketika orang-orang menjadi YouTuber itu takut menyendiri gitu ya. Takut nggak ada teman, katanya seperti itu ya. Pasti ada yang seperti ini ya. Saya pun awal-awal seperti itu. Ketika saya menjadi YouTuber di awal, saya berpikir, waduh, saya banyak di depan komputer nih, banyak ngedit gitu kan, takutnya nggak punya teman. Akan tetapi ya, beliau yang Mbak Roya tersebut itu menganalisa, ternyata dengan adanya YouTube ini, itu akan bisa membuat komunitas. Contohnya mungkin teman-teman sekarang ini yang sedang menjadi YouTuber pemula ya, pasti teman-teman ketika masuk YouTube itu pasti ada komunitas YouTuber pemula nih yang mungkin isinya saling-saling seperti itu ya, saling sub, saling view ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, itu adalah bisa menjadi teman kan. Nah, satu komunitas. Lalu ada lagi contohnya yang seperti review-review tentang make up mungkin ya. Nah, jadi ada komunitas review make up. Lalu lagi ada review tentang mobil, ada komunitasnya tentang mobil. Nah, dari sana yang dikatakan di awal bahwasanya ketika menjadi YouTuber itu takut kesendirian, takutnya nggak ada teman. Nah, ternyata dengan analisa Mbak Roya tersebut, itu ada beneran juga ya yang tadi dikatakan bahwasanya ketika YouTuber pemula masuk ke YouTube, itu pasti memiliki komunitas yang banyak mungkin ya. Mungkin teman-teman di sini nggak cukup satu grup mungkin ya, saya yakin ya teman-teman di sini nggak satu grup ya, pasti ada grup-grup yang lainnya, ada grup misalnya saling ini nomor 1 gitu ya, ada grup saling ini nomor 2 gitu ya. Nah, jadi kan banyak teman gitu ya. Nah, maka dari tersebut yang tadi Inggrisnya there is community. Nah, jadi adanya komunitas ketika teman-teman menjadi YouTube ini. Lanjut yang kedua, mitos dari katanya Mbak Roya tersebut itu adalah high production value only. Artinya seperti ini. Ketika teman-teman sebagai yang ingin menjadi YouTube ya, YouTuber maksudnya ya. Nah, ketika ingin masuk ke dunia YouTube itu pasti sudah berpikir bahwasanya kalau bikin konten itu harus ada nilai value-nya. Harus produksi video yang bagus gitu ya. Nah, ternyata ya kata Mbaknya Roya tersebut itu benar-benar dipatahkan bahwasanya kalau kita ingin menjadi YouTuber itu kita nggak perlu bikin video yang berkualitas, nggak perlu bikin video yang ada value-nya. Itu terbukti ketika teman-teman melihat videonya MrBeast. Ya, coba teman-teman masuk aja ke channelnya MrBeast. Ketika teman-teman sudah masuk ke channelnya MrBeast, pasti ya di channelnya ataupun di video tersebut itu pasti nggak ada nilai tambahnya. Yang ada itu video-video tentang gila-gilaan maksudnya. Yang nggak ada nilai edukasinya ya. Tapi penontonnya pun banyak gitu ya. Dan juga mungkin hal-hal yang lainnya ada kayak Mister Bobon. Bobon yang masak-masak itu ya. Itu kan nggak ada nilai edukasinya. Tapi itu ada nilai gokilnya gitu ya. Tapi banyak juga penontonnya gitu ya. Nah, ternyata ketika kita ingin menjadi YouTuber, jangan berpikir bikin video itu harus yang berkualitas, harus yang bernilai value, harus yang bagus gitu ya.
Nah, teman-teman langsung saja bikin ya. Kalau teman-teman bisa gokil-gokilan, bisa gila-gilaan gitu ya. Ya udah itu sudah sangat apa terbukti oleh yang sudah ya, termasuk tadi dikatakan Mister Beast ya, Bobon yang masaknya the big, wah, pokoknya banyak ya. Termasuk kemarin ya, kemarin saya bertemu sama orang Kanada ya, dia tinggal di Surabaya, namanya Mister Sen. Nah, saya timbulkan dulu fotonya. Nah, ini ketika saya bersama orang Malaysia juga di sana ada ya. Nah, ketika saya ngobrol bersama Mister Beast, Mister Sen gitu ya, Mister Sen, dia ngobrol-ngobrol. Ternyata yang dia suka itu bukan video yang ada nilai edukasinya, tapi ya itu seperti halnya Bobon yang katanya itu apa masak apa itu ya, batu pakai tepung katanya gitu ya. Itu this is crazy katanya, dan dia suka gitu ya. Dia lebih suka video yang gokil, yang is crazy seperti itu dibanding yang review makan makanan biasa gitu ya. Nah, ini benar-benar sangat benar yang katanya Mbak Roya tersebut, bahwasanya di sini saya coret aja di sana, untuk menjadi YouTuber itu high products value. Bukan hanya bikin produksi yang ada nilai value-nya, tapi juga yang crazy juga nggak apa-apa gitu ya. Dan ini benar-benar terbukti ya, banyak view-nya. Lanjut yang ketiga, mitos takut menjadi YouTuber itu adalah short attention span. Artinya banyak yang berkata bahwasanya kalau kita menjadi YouTuber dan penonton melihat YouTube itu pasti nontonnya itu yang sedikit-sedikit gitu. Katanya seperti ini. Ini pasti mitos yang sudah banyak beredar. Mungkin contoh seperti halnya platform yang lain itu kan ada short-short seperti itu ya. Yang pasti kalau orang Indonesia itu katanya nonton video itu sering di scroll-scroll seperti itu ya. Nah, ternyata itu bisa salah gitu ya, dipatahkan oleh Mbak Roya tersebut. Contohnya di sini ada unappropriate apa ini ya? Unappropriately ini contoh channelnya ya. Nah, dia itu bikin channel yang videonya itu durasinya itu sangat panjang ya. Tapi itu banyak disuka dan banyak juga penontonnya, dan sampai penonton itu bisa menonton lebih lama lagi gitu ya. Nah, artinya ketika kita bikin video yang apapun gitu ya, jangan sampai takut ditonton oleh penonton itu sedikit. Kita bikin saja apa yang kita bisa, apa yang kita siapkan. Kalaupun panjang, bikin aja panjang gitu ya. Jangan sampai berpikir, "Aduh, takutnya nanti nggak ada yang nonton nih," gitu kan. Yang penting teman-teman bikin aja dulu, kalau udah diupload ya itu gimana rezeki teman-teman ya. Nantinya kan mau ada yang nonton mau enggak, yang penting udah upload dulu ya dengan durasi sekian ya, dengan durasi panjang apapun, kita jangan pernah takut kalau itu enggak akan ada penontonnya. Dan ini dipatahkan oleh Mbak Roya tersebut, hasilnya adalah attention span. Artinya adalah penonton itu akan bisa menonton berlama-lama di YouTube ini. Nah, itu tadi termasuk yang sering ditakutkan oleh para YouTuber ketika YouTuber tersebut ingin masuk ke dunia YouTube. Jadi mulai sekarang teman-teman jangan sampai takut lagi ketika teman-teman masuk di YouTube itu takut menyendiri. Lalu yang kedua adalah bikin video itu takut nggak ada nilai tambahnya gitu ya, takut nggak ada yang nonton gitu ya. Lalu yang ketiga tadi adalah yang kalau bikin video itu ataupun penonton itu nggak semua suka yang pendek-pendek, tapi juga suka yang panjang-panjang. Nah, selanjutnya ini yang sekarang banyak ditakutkan oleh para YouTuber juga, yang dimana YouTuber tersebut itu takut ditolak monetisasi. Karena yang sering banyak ditolak monetisasi itu pasti yang ada konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang. Nah, orang-orang ataupun YouTuber pemula itu banyak berpikir yang tentang konten berulang. Nah, ini adalah yang katanya jangan bikin video short dari video panjang kita. Karena itu akan bisa terkena konten berulang. Konten yang digunakan ulang ya, konten yang digunakan ulang. Nah, mungkin ya secara harfiah ataupun secara pengertiannya, konten yang digunakan ulang itu artinya konten yang sudah pernah dipakai dan dipakai ulang. Nah, ini yang salah pengertian bikin video short dari video panjang. Ya secara logikanya benar ya. Video panjang itu sudah diupload, lalu dibikin video short, lalu diupload lagi. Nah, video short ini katanya itu akan terkena konten yang digunakan ulang.
Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang berpikir seperti itu. Katanya takutlah nanti kalau saya bikin video short dari video panjang, itu akan terkena konten yang digunakan ulang, takutnya nanti nggak akan dimonetisasi ataupun ditolak monetisasi ya. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman jangan sampai takut lagi, karena itu salah besar yang mengatakan bahwa bikin video short dari video panjang akan terkena konten yang digunakan ulang. This is no, ya, itu tidak benar ya. Karena kan sekarang YouTube itu sudah memberikan sebuah fitur yang dimana fitur tersebut itu kita bisa bikin video short dari video panjang ya. Nah, kalau kita berpikir bahwasanya kalau itu akan terkena konten yang digunakan ulang, lah kenapa YouTube memberikan fitur tersebut ya? Itu artinya mungkin YouTube menyerumuskan pemula untuk tidak ditolak monetisasi. Nah, itu tidak seperti itu ya. Nah, konten yang digunakan ulang itu adalah konten orang lain yang kita gunakan lagi, yang kita upload lagi ya ke YouTube. Artinya, nah itu ya artinya kita meng-re-upload, bukan ya, kita meng-re-upload videonya orang lain. Nah, itu adalah yang dikatakan konten yang digunakan ulang. Saya pun kan pernah ya membahas bahwasanya yang di channelnya istri saya yaitu adalah channelnya Mama Alivia, yang dimana itu benar-benar video panjang yang sudah diupload lalu saya modif hanya dengan intronya aja gitu ya, yang sebelumnya nggak ada intro, lalu saya upload ulang ada intronya, isinya itu sama semua, alhasil bisa dimonet ya. Nah, mungkin teman-teman belum pernah melihatnya ya. Kalau teman-teman belum pernah melihatnya, teman-teman bisa lihat saja pada video yang pernah saya bahas. Kalian bisa lihat di video yang ini ya. Semoga teman-teman nggak takut lagi untuk menjadi YouTuber yang sudah saya bahas tadi bisa bermanfaat buat teman-teman sukses di YouTube ini. Terima kasih dari saya, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan sukses kita bersama.